Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Berjumpa kembali bersama Miss Dewi dalam pelajaran tematik ya anak-anak. Kali ini kita akan membahas di tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, dan kita akan membahas di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah pertama, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat. Siswa mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Nah, anak-anak, ayo kita simak penjelasan berikut. Kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Iya, pahlawan adalah orang yang sudah berjasa bagi bangsa dan negara atau bagi orang banyak. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama, kita akan membahas Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa atau tiang batu. Kerajaan Kutai diperintah oleh Mulawarman, putra Aswawarman. Pada masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Dan ini adalah bukti atau prasasti yang dimiliki oleh kerajaan Kutai, yaitu Yupa atau tiang batu. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Berarti Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama, Tarumanegara adalah kerajaan Hindu kedua. Raja Tarumanegara yang terkenal adalah raja ketiganya, yaitu Raja Purnawarman. 7 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Ciaruteun, Prasasti Jambu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidanghyang. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi dengan raja bernama Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Kerajaan ini mencapai kejayaannya pada abad ke-9 ketika Bala Putra Dewa menjadi raja. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasannya berada di bawah kekuasaan Hayam Wuruk dan patihnya yang terkenal yaitu Patih Gajah Mada. Berdasarkan isi kitab Negara Kertagama, wilayah kekuasaan Majapahit pada masa itu hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan, pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Peninggalan yang masih kita lihat dari kerajaan Majapahit adalah berbagai candi yang terdapat di wilayah Jawa Timur. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Selanjutnya, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa.
Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1475 Masehi. Peninggalannya berupa Masjid Agung Demak. Selanjutnya ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia dan salah satu bukti perkembangan Islam di tanah air. Peninggalannya berupa Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Kerajaan Goa Talu. Kerajaan Goa Talu termasuk ke dalam kategori kerajaan Islam ya anak-anak. Kerajaan ini terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Raja paling terkenal dari kerajaan Goa Talu adalah Sultan Hasanuddin. Karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda. Sultan Hasanuddin termasuk salah satu pahlawan nasional. Benteng Fort Rotterdam merupakan peninggalan kerajaan Goa Talu. Nah, anak-anak, dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada, kita bisa menyampaikan kembali isi bacaan tersebut. Nah, bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap bacaan memuat inti masalah yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Inti masalah merupakan pokok masalah yang dibahas dalam bacaan, meliputi objek yang dibicarakan. Berarti pertanyaannya berupa apa? Berkaitan dengan orang yang ada di dalam pembicaraan, siapa? Berkaitan dengan waktu, itu kapan? Berkaitan dengan tempat, di mana? Berkaitan dengan alasan, mengapa? Dan berkaitan dengan uraian peristiwa, bagaimana? Untuk memahami suatu bacaan, kamu dapat mengajukan sebuah pertanyaan seperti contoh berikut anak-anak. Yang pertama, peristiwa apakah yang terjadi dalam bacaan? Ya, kita mau nanyakan objek apakah. Terus prosesnya, bagaimana proses terjadi peristiwa dalam bacaan? Dan kita menanyakan tempat, di mana terjadinya peristiwa dalam bacaan? Nah, ini kita menanyakan alasan, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Nah, anak-anak, dari masa penjajahan sampai saat ini, cahaya digunakan sebagai alat komunikasi ya anak-anak pada masa penjajahan. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik di mana dalam perambatannya tidak memerlukan zat bantu atau zat perantara. Benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Cahaya memiliki berbagai sifat yang dapat diamati oleh indera penglihatan manusia. Cahaya merambat lurus. Pada malam hari yang gelap, kita membutuhkan senter untuk melihat jalan. Cahaya dari lampu senter tersebut merambat lurus sesuai dengan arah senter. Sementara itu, pada siang hari, kita bisa melihat cahaya matahari yang merambat lurus dari sela-sela genteng. Ini adalah sifat-sifat cahaya yang pertama. Baik, kita lanjutkan dengan sifat-sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat meneruskan sebagian besar cahaya yang diterimanya. Contohnya ada kaca dan air jernih. Selain itu, ada translucent dan opaque yang bisa disebut sebagai benda yang dapat meneruskan cahaya ya anak-anak. Yang termasuk translucent adalah contohnya plastik dan kain gorden yang tipis. Sementara opaque adalah benda gelap yang tidak tembus cahaya, contohnya batu, kayu, buku, tembok, dan air yang keruh. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan adalah terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Cahaya pantulan ini diterima oleh mata sehingga benda dapat terlihat. Selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Pembiasan terjadi karena cahaya merambat pada dua zat atau medium yang memiliki kerapatan berbeda. Contoh, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air jernih akan terlihat seperti patah.
perhatikan gambar berikut. Selanjutnya yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Cahaya dapat dibiaskan atau diuraikan misalnya pada peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya terlihat setelah hujan. Cahaya matahari yang mengenai butir-butir air hujan di angkasa diuraikan membentuk pelangi yang beraneka ragam. Cahaya matahari berwarna putih akan diuraikan menjadi 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, anak-anak, demikian ya sifat-sifat cahaya yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak-anak nanti bisa lihat bagaimana sifat-sifat cahaya itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak bisa lihat sendiri. Ya, baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini anak-anak akan belajar tentang simbol dengan makna sila keempat Pancasila, hubungan antara simbol dan makna sila keempat Pancasila, dan memberikan contoh pengamalan dari sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nanti anak-anak akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan notasi yang tepat. Makna dan lambang sila keempat Pancasila. Kamu sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, Raja Purnawarman dapat disebut sebagai pahlawan ya anak-anak. Sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Apa ya anak-anak bunyi sila keempat dari Pancasila? Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah anak-anak, apa ya makna dari sila keempat Pancasila? Yang pertama, makna dari sila keempat Pancasila, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Berarti dalam menyelesaikan masalah kita harus melakukan musyawarah, apalagi itu untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan umum. Nah anak-anak, kalian bisa terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari makna dari sila keempat Pancasila supaya tercipta kerukunan antar kita. Nah anak-anak, menyanyikan lagu dengan tempo cepat. Para pahlawan berjuang untuk melawan kemerdekaan. Mereka berjuang tanpa pantang menyerah. Kali ini kita akan belajar lagu cepat. Lagu pada dasarnya terdiri atas ketukan-ketukan. Tempo adalah tanda cepat lambatnya lagu yang ditulis dalam notasi balok maupun angka. Cepat lambatnya lagu ini bisa diukur dengan alat. Apa ya anak-anak nama alatnya? Nama alatnya adalah metronom Maisel atau disingkat MM dalam hitungan 1 menit. Sementara ukuran dari tempo tersebut disebut dengan beat atau ketukan dalam 1 menit lagu dinyanyikan. Tempo lagu dapat bervariasi dari sangat lambat sampai ke sangat cepat. Baik anak-anak, berikut kita akan membedakan tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Kali ini kita akan belajar berbagai macam tempo cepat. Ada allegro, cepat, allegrato, agak cepat, presto, cepat sekali, vivace, lebih cepat, marcia, seperti orang berbaris, dan prestissimo, lebih cepat dari presto. Itu ya anak-anak berbagai tempo cepat dalam lagu. Nah sekarang kita akan mempraktekkan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tempo marcia. Tempo dengan seperti orang berbaris. Yuk kita nyanyikan bersama-sama.
menyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan Tuhan memberkati.